ala sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadil Fatihil Ma'ughliq wal khatim lima sabaq wan nasiril haq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Kitab Zubad Fikih, mendalami ilmu syariat. Saya pakai kitab Syarah Afadatus Sadah Al-Umdah Bitakriri Ma'anin Nadmil Zubad. Qala Imam Al-Habr Habibul Qadir bin Ahmad bin Fakih radhiyallahu anhu, syurul kitab fil muqaddimah atau fil muqaddamah. Wa naqra'u awalan bi syurul kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Fa indama alimtu anna Syekh Umar bin Salim ويمن طبع فالسائل العمل وتكريم الزبال المخدم محمد الباري النووي صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وسلم alhamdulillah rabbil alamin. Jadi sirnya kitab itu ada di permulaan. Sir itu ya berarti rahasia-rahasia Allah. Kalau kita baca dulu berarti nanti jadi paham. Kemudian gara-gara kita baca muqaddimahnya dulu sebelum kita mulai baca kitab baru, nanti kita jadi diberi futuh. Itu banyak sir itu terserah Allah. Allah lebih peka lah dengan semua yang ada di dalam jiwa kita. Qala nadhimu rahimahullah ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Ibda'u nadhamahu bibismillahi. Ibda'u nadhamahu bibismillahi amalan bil hadis hasan. Saya memulai ngarang kitab ini, kata si penyarah, dengan melakukan atau membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Amalan karena mengamalkan bil hadisil hasan, dengan hadis yang hasan atau sahih. Apa hadisnya? Kullu amrin, setiap perkara dibalin, setiap keadaan apapun itu. La yabda'u fihi bismillahirrahmanirrahim, yang tidak dimulai fihi di dalam keadaan ataupun perkara apapun dengan bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aqta, maka terputus. Aqta di sini apa? Maqtu'ul barokati, tidak ada barokahnya. Orang ada yang usaha buka warung, pas buka warungnya baca bismillah dulu, berkah. Berkahnya apa? Nanti warungnya laku, rezekinya halal. Nah, orang mau ngaji apa? Ya futuh. Barokahnya itu multifungsi, tergantung apa yang kita niatkan. Nah, kita mau niatkan menolong orang, nanti diberi kemudahan ketika menolongnya dengan baca bismillah. Karena ada beberapa wali itu yang sering baca bismillah, buka lemari jadi emas, narik pokoknya di bawah sejadahnya jadi emas, gara-gara dawam membaca bismillah. Wa kharajul Khatib Al-Baghdadi an Sa'id bin Jubair, la yasluhul kitab illa wa awwaluhu bismillahirrahmanirrahim. Tidak akan menjadi benar suatu orang mengarang kitab terkecuali pertama dalam karangan tersebut harus ada lafaz bismillah. Wa in kana sa'ron, walaupun isi kitabnya tersebut akhlak, rawi, wal adab, walaupun isi-isi kitabnya tersebut yang dikarang ada pembahasan adab, pembahasan fikih, kumpulan ilmu-ilmu syariat, tapi tidak dibarengi bismillah, maka kitab itu tidak sempurna. Paham? Alhamdulillahi Jil Jalali, nadom yang pertama. Alhamdu aisanaul azim mamlukun wa mustahikun lillah. Alhamdu segala puji yang wajib kita curahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lil ilah kepada Allah.
Dzil Jalal yang mempunyai keagungan. Wasari'i dan yang menjelaskan. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Wasari'i dan yang menjelaskan siapa? Allah. Apa yang dijelaskan? Al-harami wal halali. Baik perkara haram dan perkara haram. Mubin ay wasari ay mubin. Al-haram huwal ladzi yu'aqabu fa'iluhu. Haram adalah suatu yang diberi dosa ketika melaksanakannya. Wal halal wa huwa ma yabihu fi'luhu. Jadi Allah sudah menerangkan innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sungguhnya perkara yang halal jelas, yang haram juga jelas. Jadi jangan disamar-samarkan, kalau udah haram aja. Alhamdulillahi dzil jalali wa asari'il harami wal halali. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memiliki semua keagungan, dan Allah lah yang memberikan penjelasan antara halal dan haram. Summa sholatu, kemudian sholawat Tullah ma'asalami. Ingat ya, sholawat Allah satu saja. Ingat, tadi kemarin kitab Nasyidina sudah dijelaskan, sholawat Allah satu saja bisa memberikan kebahagiaan untuk kita seumur hidup kita. Kemudian sholawat Allah wa ma'asalami, dan keselamatannya Allah. Sholawat dan salam fawaidnya sama, faedahnya sama. Alan Nabiil Mustafa, atas Nabi yang terpilih. Al-Mustafa ma'nahu al-mustakhlasu min hiyaril khalqi. Jadi dinamakan Al-Mustafa, julukannya Al-Mustafa karena Nabi Muhammad SAW adalah terpilih paling jernih. Fafihi is'aru bi annahu sallallahu alaihi wasallam abdul makhlukin min insin wa jinnin wa malakin. Nabi Muhammad SAW dibilang dijuluki Al-Mustafa karena Nabi Muhammad SAW adalah orang yang terpilih di semua makhluk, baik dari kalangan jin, manusia dan malaikat, karena Nabi Muhammad SAW rahmatan lil alamin. At-tihami, artinya tihami itu nisbatu ila tihamah bikasrita li annahu sallallahu alaihi wasallam makiyun. Maksudnya apa? Nabi Muhammad SAW itu lahirnya di Mekah. Nabi lahirnya mana? Nabi lahir di mana, Rek? Di Mekah. Tihami itu artinya Mekah, daerah Tihamah. Kalau Jundin mah kampung Jawa Ngiun gitu loh. Asli orang kampung Jawa. Kalau Nabi At-Tihami namanya. Nabi SAW At-Tihami orang Mekah. Paham tak? Nah, itu tadi sudah menjelaskan itu Allah Subhanahu wa taala tadi pertama. Allah itu adalah yang maha segalanya, yang menjelaskan halal dan haram. Kemudian Allah pula membacakan salawat dan salam kemudian salawat dan salam atas Nabi SAW yang lahir di Mekah. Kemudian apa? Muhammadil hadi minad dolal. Muhammad adalah manusia yang memberikan petunjuk minad dolal, daripada kesesatan. Akhirnya kan sesat dulu zaman jahiliyah sebelum ada Nabi Muhammad, perempuan tidak dihormati, ya kan? Setelah ada Nabi Muhammad, makanya keluar pembahasan innama buistu liutammima makarimal akhlak. Innama ana rahmatun muhdah. Sungguhnya Nabi Muhammad SAW adalah diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia yang bejat-bejat, yang keji-keji, yang ngaco-ngaco, yang tidak mempunyai peri kemanusiaan. Itu datang Nabi Muhammad, zadat insaniyatuhu. Karena Nabi Muhammad SAW membawa ilmu, akhirnya Nabi Muhammad SAW manusia, sifat kemanusiawiannya bertambah. Itu makalahnya Imamul Habar apa Imamul Hafid itu kan kulama zadat ilmuhu zadat insaniyatu. Setiap orang yang bertambah ilmunya, maka dia akan bertambah pula kemanusiaannya. Kan manusia kalau minum, agama melarang bahwa minum berdiri, nggak sama kan, berarti kayak binatang, berarti bertambah kemanusiaannya. Kalau makan nggak boleh berjalan, kalau berjalan berarti kayak kebo. Ketika ente tahu ilmunya kemudian diamalkan, berarti ente bertambah kemanusiaannya. Beda berarti dengan kebo. Makanya benar. Ulama naqasat ilmuhu
naqasat insani yatuhu. Jadi setiap orang bertambah ilmunya maka akan bertambah sifat kemanusiawiannya. Nambah rohim, nambah kasih sayang, nambah beradab, nambah berakhlak. Begitu juga orang yang tidak ada ilmunya, hilang sifat kemanusiaannya, saling bunuh ini itu. Karena tidak ada ilmu. Ilmu nurun, ilmu nurun. Jadi ilmu itu cahaya. Kita ini ibaratkan orang buta semuanya hatinya. Diterangi 5 watt, akhirnya terang. Dan Muhammad adalah hadi ay al-mursid badallu alal khair. Nabi Muhammad SAW adalah seorang mursid yang orang yang menunjukkan kepada kebaikan, dan beliau adalah orang yang pertama kali menunjukkan kepada kebaikan. Nabi Yunal Amiru nahi fala ahadu. Ya kan? Jadi Nabi Muhammad SAW itu orang pertama kali yang melakukan apa yang diperintahkan, dan orang pertama kali yang meninggalkan ketika ada larangan. Bukan kayak kita, melarang bisa tapi kita masih melakukan. Beda dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa afdalus sahabi wa khairi ali wa afdalus sahabi ila akhir wal jar atfan al qauli ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan afdalnya sahabat wa khairu ali, dan sebaik-baiknya keluarga adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah sahabat paling terbaik. Nabi Muhammad adalah keluarga yang paling baik. Wa afdalus sahbi ila akhirih wal jar huwa bil jar atfan ala qauli ala nabi sallallahu alaihi wasallam ay summa salatu ma salamihi ala abdul sahbi. Maksudnya apa? Nabi Muhammad ini adalah zat yang harus kita salawati sebagaimana Allah membacakan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa khairu ali wa hum sahibu sallallahu alaihi wa ali. Sesungguhnya keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa innahum afdalu min ali ghairihi. Paling afdalnya keluarga waktu itu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahum afdalu min ali ghairihi wa sahbihi. Wa haya binisbatil li ali ghairil anbiya. Ini tidak dinisbatkan kepada keluarga Nabi yang lain, ya kan? Ammal anbiya, adapun para nabi, minhum ka ali Ibrahim, seperti keluarganya Nabi Ibrahim, wahum Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat, dan cucu-cucunya, fa innahum afdalu min ali Muhammad. Jadi ketika jangan disandarkan bahwa keluarga Nabi itu waktu itu ya. Jadi kita bandingkan dulu nih, tidak dibandingkan dengan keluarga Nabi yang lain. Jadi keluarga Nabi SAW kala itu ya dengan orang-orang lain selain Nabi, keluarga Nabi adalah yang paling afdal. Tapi tatkala disandarkan kepada keluarga Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, wal Yaqub, dan cucu-cucunya mereka, fa innahum afdalu min ali Muhammad. Sesungguhnya keturunan Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Ismail, Nabi Ishaq, itu mereka adalah lebih afdal daripada keluarga Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau ada sekarang mereka lebih afdal daripada para habaib. Berhubung tidak ada, terputuskan, mana nggak ada gitu. Liannahum anbiya, karena sungguhnya mereka para nabi. Wa ali Muhammad laisu bi anbiya. Akan tapi keluarga kenapa kok Nabi Ibrahim keluarganya kok bisa lebih mulia daripada Nabi Muhammad? Katanya kan Nabi Muhammad adalah zat yang paling mulia. Karena apa? Karena kalau keturunan Nabi Muhammad SAW nggak ada yang jadi nabi. Ya kalau panjang umurnya kayak Thohir, auladun Nabi SAW, itu pasti jadi nabi. Yang membuat beda kemuliaannya itu adalah karena apa? Karena anak cucunya Nabi Ibrahim, anak cucunya Nabi Ismail itu semuanya menjadi nabi. Diangkat jadi nabi dulu. Nah makanya keluarga Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan Nabi Yaqub dan cucu-cucunya mereka adalah lebih afdal daripada keluarga Nabi. Dapat dalilnya karena keluarga Nabi tidak ada yang menjadi nabi. Tapi kalau keluarga Nabi Ismail ada yang menjadi nabi. Li'annahum anbiya wa ali Muhammad laisu bi anbiya. Akan tetapi keluarga Nabi ya keluarga Nabi, tapi bukan. Ada nggak habaib yang jadi nabi? Kan nggak ada. Ya. Balhum mu'minuna Bani Hasim. Akan tetapi keluarga Nabi Muhammad SAW ini memang bukan nabi, akan tetapi mereka adalah orang-orang mukmin dari kalangan Bani Hasim wa Bani Muthalib, dan dari kalangan Bani Muthalib. Keluarga Nabi kan ada yang Bani Hasim, ada yang Bani Muthalib. Mereka bukan para nabi, tapi mereka semua beriman. Ini dalilnya. Semua mu'minu beriman Bani Hasim.
Wasahib ismun jamili sahib wa huwa majtama bin Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan walau lahadatan. Kan tadi itu ada kalimat wa abdul sahbi, yang paling abdulnya sahabat adalah orang-orang yang bersahabat dengan Nabi. Paham gak sih? Urang pan babaturannya. Pasti kan beda ya. Teman saya dengan pertemanan si Irek punya teman lagi gitu. Kan pasti beda cara bersahabatnya. Dan yang paling abdulnya bersahabat adalah bersahabat dengan Nabi Muhammad, yaitu sahabat Abu Bakar, Utsman, Ali. Nah, ya kan. Apa itu sahabat? Wa huwa majtama mani jitama, siapa orang yang berkumpul, sahabat itu ya, bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa mu'minan dan beriman, walau lahdatan, walaupun sebentar, itu dinamakan sahabat. Walaupun bertemu dengan Nabi setiap hari, berjumpa dengan Nabi, tapi tidak amanah bin Nabi, tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang tersebut tidak dinamakan sahabat. Karena syaratnya sahabat harus beriman kepada Nabi walau lahdatan, walaupun sebentar. Itu yang dinamakan sahabat. Wa mata ala dzalik, dan mati dalam keadaan beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walau a'ma, walaupun orang itu dalam keadaan buta. Ya kan? Al-iman fi uyunihim. Orang sekarang kan zaman sekarang ini, akhir zaman, era akhir zaman, kata Habib Salim bin Jindan apa? Imanuhum fi uyunihim. Imannya ada di mata-mata mereka. Kalau habaibnya kaya, kiainya kaya, dihormati. Habaibnya nggak punya, habaibnya bodoh, nggak dihormati. Udah. Karena apa? Imanuhum fi uyunihim. Iman mereka itu ada di mata mereka, bukan di hati. Ya. Persahabatan mereka hanya di mata, bukan di hati. Au ghairu mumayyizan, au janian, ataupun jin, walaupun dari kalangan jin beriman kepada Nabi sebentar, kemudian Nabi beriman waktu itu jadi sahabat Nabi, walaupun dari kalangan jin. Au nabiyan, ataupun dari kalangan Nabi, ya kan? Seperti siapa? Kak Isa, seperti Nabi Isa, kan itu beriman kepada Nabi. Wal Khadir, berarti Nabi hadir itu adalah salah satu yang menjadi Nabi, tapi sahabat Nabi juga double jadinya keutamaannya itu, Nabi Isa dan Nabi Khadir itu. Paham tak? Jadi sahabat itu dari kalangan apapun, buta atau tidak, beriman kepada Nabi, ya kan? Walaupun orangnya celengean gitu, nggak jelas, ya. Tapi beriman kepada Nabi dan bertemu dengan Nabi, walau lahdatan, maka itu disebut dengan sahabun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, walaupun dari kalangan jin, dan di kalangan Nabi pun ada yang menjadi sahabat, yaitu Nabi Isa dan Nabiullah Khadir. Ada yang bilang Nabi Khadir diamnya di laut, ya kan? Menurut berita yang saya dapatkan, kalau kita bertemu Nabi Khadir kan sering menyamarnya tuh jadi orang miskin, ya. Jadi pengemis. Kalau waktu ku Darul Hadis kan Nabi Khadir tuh nyamar jadi, yang waktu bertemu dengan Ustadzul Imam tuh nyamar jadi tukang somai, ya. Nabiullah Khadir itu. Nanti kalau ketemu orang begitu lagi hol, baca aja salam di hati. Kalau jawab berarti itu Nabi Khadir, nanti langsung peluk aja. Terus beliau tidak ada tulangnya di sini, ya. Nabiullah Khadir tuh kalau salaman di sini nggak ada tulangnya. Situ aja sudah alamatnya. Kalau tempat-tempat hall kemudian ada pengemis, ada apa tuh, walaupun kita ngasih, ucapkan salam di hati. Di hati itu baca salam. Kalau dia Nabi Khadir, dia langsung menjawab waalaikumsalam gitu. Langsung ente peluk buru-buru. Jangan hanya sekedar memberi aja, di hati itu langsung ucapin salam ente. Takutnya itu adalah Nabiullah Khadir. Itu adalah salah satu alamat yang saya tahu. Mungkin ada beberapa alamat lagi banyak. Wa ba'du, dan setelah alhamdulillah memuji Allah, kemudian memuji Nabi Muhammad, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad, hadi zubadun nadhamtuha. Ini adalah zubad, nama kitabnya zubad. Nadhamtuha, aku jadikan nadom. Ini zubad. Abyatuha, bet zubad tersebut. Alfun, ada 1000 bet. Ijal teman kitab najal. Si Abeng. Wa ba'du, dan setelah membaca alhamdulillah, kemudian sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Di zubad nadhamtuha abyatuha, betnya zubad ini ada 1000 bet. Jadi dari awal sampai akhir itu ada 1000.
bima qad zidduha, dengan apa-apa yang telah aku tambahkan dari 1000 tadi. Oh, ada yang ditambahin berarti. Aslinya bait Zubad itu ada 1000. Wa ba'du bil bina ala dhammi ay ba'du ma dzakarna min Muhammad min alhamdi wassalatu wassalam wa qawlu hadi ay hada wa hadful fa durusir. Wa qawlu Zubada jam'u zabdatun wa hiya khulasatu syai'. Artinya Zubad itu adalah satu ringkasan, khulasoh, kumpulan. Wal murad biha zubdul alamah al-barazi. Taqum madahullahu birahmati sammaha bidzalika li anha khulasatun muhimmatul fan. Dinamakan Zubad karena ini adalah kumpulan-kumpulan kitab yang sangat penting dari fan ilmu fikih. Fa qaulu hadi isaratun ilal mawjudil khariji. Oh, ditambahan itu. Jadi kan tadinya ya 1000 bait ditambahan ma qad zidduha minal muqaddimah wal khatimah. Jadi ada tambahan 1000 lebih itu tambahannya ketika muqaddimah ditulisnya dan di akhir kitab. Paham tak? Jadi Zubad ada 1000 ayat. Yashalu yang mudah hifdzuha menghafalkannya al abyad mudah ngapalin Zubad itu mudah gampang. Alal atfal atas anak-anak kecil. Nafiatan bermanfaat binasab lil mubtadir rijal bagi orang-orang laki-laki yang baru belajar ilmu fikih. Ini sangat mudah, gampang dihafal, bermanfaat, mudah bagi orang-orang yang pertama kali belajar ilmu fikih. Takfi, cukup belajar Zubad juga kalau untuk diri sendiri. Ma taufik bersama pertolongan dari Allah lil mustaghili. Bagi orang-orang yang sibuk mempelajari Zubad, infuhimat apabila bisa dipahami Zubad tersebut, wa utbiat dan diikutkan bil amali dengan amal, maka belajar Zubad cukup. Makanya kalau ngajar syair nggak paham ribet. Takfi maka cukup. Ma'al taufik bagi bersama taufik dari Allah bagi orang-orang yang menyibukkan diri belajar Zubad, infuhimat wa utbiat. Cukup itu apa? Apabila dipahami kemudian wa utbiat diikuti bil amali dengan mengamalkan, maka sudah cukup orang Islam mempelajari Zubad untuk orang-orang yang ibtidai permulaan. Paham? Paham tuh Judin? Bil ahkam allati istamalat alaihi li anna ma tuzidu bil ma'arif. Wa utbiyat bil amal bil ahkam allati istamalat 'alaiha li anna bil amali, karena sesungguhnya sesuatu ilmu yang diamalkan tazdadul ma'arif, maka akan bertambah pengetahuannya. Jadi setiap kita mengamalkan ilmu yang kita pelajari dari guru-guru kita, itu akan bertambah pemahaman kita, pengetahuan kita akan bertambah. Beda yang dengan tidak diamali. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam, mana dalilnya bahwa kalau seandainya ilmu diamalkan itu akan bertambah pengetahuannya? Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man amila bima alama, siapa orang yang mengamalkan dengan apa yang dia ketahui, warasallahu ilma ma lam ya'lam, maka Allah akan mewariskan, akan mengajarkan kepada dia ilmu yang belum dia ketahui. Tiba-tiba paham aja. Loh, kok saya paham tentang bab ini? Nah, itu karena dia sering mengamalkan ilmu yang dia punya. Apa dalilnya ini? Barang siapa yang mengamalkan dengan ilmu, maka Allah akan memberikan warisan, Allah akan memberikan kepahaman kepada dia apa-apa yang dia tidak pernah pelajari. Ente nggak pernah pelajari satu fak ilmu ini, tiba-tiba paham sendiri. Itu asbabnya apa? Nah, para ulama menjadi alim, nambah tua, nambah alim karena mereka mengamalkan ilmunya. Akhirnya Allah berikan ilmu
secara laduni mereka mendapatkan tiba-tiba paham. Warasallahu malam ya'lam. Belajar enggak pelajari bab ini tapi kok tiba-tiba paham? Nah, kan heran itu. Akhirnya kata Syaibul Zubad apa? Fa'mal, maka amalkanlah. Walau bi usri, walaupun 1/10 zakat, sebagaimana hukum zakat. Zakat kan 1/10 ya. Amalkan. Paham? Apa gunanya ketika kita sudah mengamalkan? Takhruj, maka akan keluar binuril ilmi, dengan cahaya keilmuan, minad dulumat, daripada kegelapan kebodohan kita maksudnya. Setelah kita mempelajari ilmu, kemudian kita mengamalkan walaupun 1/10, maka kata Shahibuz Zubad, tahruju binuril ilmi minad dulumat, maka kita akan keluar dari fase-fase kebodohan. Sikat maning fa'alimun bi ilmihi man lam ya'malan, maka orang alim yang tidak mengamalkan bi ilmihi, dengan ilmunya, mu'adzabun, maka diazab, min qabli abidil wasan, sebelum orang penyembah berhala. Kenapa kok bisa seperti itu? Kok aneh orang alim kok diadabnya, orang alim yang tidak mengamalkan ilmu kok bisa sih diadabnya terlebih dahulu daripada penyembah berhala? Sedangkan kan orang penyembah berhala bukan orang Islam. Sedangkan orang alim kan sudah Islam alim. Kenapa? As-sanam li'anna urtakaba ma'siyatul aliman bitahrimihi. Karena ketika orang alim bermaksiat itu mengetahui dengan keharamannya. Tapi kalau orang kafir abadal wasan ghairu alim bitahrimi ibadatihi. Orang-orang musyrikin, orang penyembah berhala itu mereka tidak tahu, tidak sadar, tidak paham dengan keharaman mereka beribadah kepada Tuhan mereka. Ya kalau tahu keharamannya nggak bakal beribadah. Makanya ketika fa'alimun lam ya'malan bi ilmihi, Fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli bidil wasan. Maka orang-orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya, dia bakal diadab sebelum penyembah berhala, dengan dalil bahwa kalau orang alim tidak mengamalkan ilmunya kemudian dia bermaksiat, itu dia tahu aturan keharamannya. Tapi penyembah berhala mereka beribadah tidak mengetahui dengan keharamannya. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu, setiap orang bi ghairi ilmin, dengan tidak mengamal, dengan tanpa ilmu, ya'malu, melakukan satu perkara, a'maluhu, maka pekerjaannya mardudatun, tertolak, la tuqbalu, tidak akan diterima. Ingat ya, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang melakukan suatu amalan apapun, pekerjaan ibadah soleh seperti apapun, tapi tidak dibarengi dengan ilmunya, maka a'maluhu mardud, tertolak, la tuqbalu, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi penting ilmu itu menyelamatkan kita. Wallah arjul manna bil ikhlas.
Aku mengharap dengan keikhlasan. Likai yakuna, agar menjadi mujibal khalas, mendapatkan kewajiban yang murni. Maksudnya apa? Ai salamah min ahwali yaumil qiyamah. Jadi aku mengharap, kata pengarang Zubad, saya ikhlas. Agar apa? Agar saya selamat, wajib mendapatkan al-khalas. Khalas ai as-salamah min ahwali yaumil qiyamah. Dia akan selamat di hari kiamat nanti. Wallahu arjul manna bil ikhlasi likay yakuna mujibal khalas. Al ikhlas ay adamu riya fi ta'ah wa minha hadi nadham wa dzalika bi an yakuna qasduhu takriban ila Allah, taqarruban ila Allah ta'ala dunna syai'in akhar. Man tasannu'in li makhluqin aw mahabbatin man lil khalq wa li ajli an yakuna dzalik. Mujib diartikan sabab. Mujib artinya ay as-sabab, bisa menyebabkan al-khalas, selamat di dalam akhirat nanti, di hari kiamat. Paham? Paham tuh, Bang? Dek, paham tuh, Dek? Anu tuh paham? Ibu Rahman, paham tuh? Rohidin? Ya, paham tuh ya? Guys, ganti kitab. Anakallah.